Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi amara bi taqwa wa istiqamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Summa salatullah wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil akhir amma ba'du. Yang saya hormati, yang saya harapkan keberkahnya Al-Ustadz selaku Al-Ustadz Bapak Sanda Misdisen LCMKHK selaku dosen pengampuh, dan yang saya cintai, yang saya sayangi, teman-teman ekonomi syariah D2 yang soleh dan solehah, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita pada kesempatan kali masih diberi nikmat untuk bisa belajar bersama. Salawat dan salam kita aturkan kepada baginda Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita nantikan sebanyak besok. Baik, izinkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Budori Hasan, Fani Fajriyanti, Mia Putri, Nidah Mulia, dan saya sendiri untuk mempresentasikan materi tentang al-yaqinu la yuzalu bisyaqi, yang sudah yakin tidak dapat dihapuskan dengan keraguan. Langsung saja untuk mengefisiensikan waktu. Yang pertama, penjelasan. Penjelasan akan dijelaskan oleh Fani Fajri. Kepada Fani Fajri dipersilahkan. Ya, terima kasih Mas Fuad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang penjelasan al-yaqinu la yuzalu bisyak. Sesuatu yang meyakinkan tidak dapat hilang hanya dengan keraguan. Kedudukan kaidah keyakinan. Kaidah ini merupakan kaidah yang agung di dalam syariat Islam dan banyak permasalahan yang dilandasi oleh kaidah ini. Kaidah ini mengcover banyak permasalahan, mulai dari masalah ibadah, muamalah, hingga hal-hal yang berkaitan dengan hukuman bagi para pelaku kriminal, atau yang dikenal dalam dunia fikih dengan sebutan hudud. Imam Suyuti berkata, kaidah ini dapat diterapkan bab fikih dan permasalahan fikih yang dicakup kaidah ini mencapai 3/4 permasalahan. Imam Nawawi berkata, kaidah ini merupakan kaidah yang umum, mencakup banyak permasalahan dan tidak keluar dari kaidah ini kecuali beberapa permasalahan saja. Kaidah ini juga menunjukkan kepada kita kesempurnaan agama Islam yang kita cintai. Apabila kita menerapkan kaidah ini, maka kita akan semakin yakin bahwa Islam adalah agama yang membawa rahmat bagi semesta alam. Karena kita semua sadar bahwa kehidupan kita tidak akan pernah terlepas dari kondisi yang disebut dengan keraguan. Keraguan ini dapat muncul was-was, akhirnya mengganggu kegiatan Islam dengan segala kesempurnaannya memberikan jalan keluar kaidah yang hadas berwudu atau belum, maka keraguannya ini kembali. Ragu itu tidak dianggap menurut ulama, sebab makna dari kaidah fikih sendiri yaitu secara bahasa yaitu kemantapan hati, diambil dari kalimat itu yakinu mafiyal hawad, air itu tenang di dalam
diartikan dengan ilmu yang tidak ada keraguan di adapun syak. Secara bahasa artinya adalah keraguan. Maksudnya yaitu keraguan dan kebimbangan terhadap dua hal yang tidak bisa dikuatkan salah satu dari keduanya. Jadi makna kaidah ini yaitu bahwa suatu perkara yang diyakini telah terjadi tidak bisa dihilangkan kecuali dengan dalil yang pasti dan meyakinkan dengan lain. Tidak bisa dihilangkan hanya dengan sebuah keraguan. Demikian pula sebaliknya, suatu perkara yang diyakini belum terjadi, maka tidak bisa dihukumi telah terjadi kecuali dengan dalil yang meyakinkan pula. Terima kasih banyak. Saya kembalikan lagi ke moderator Mas Fuad. Baik, terima kasih kepada Fani Fajri yang sudah menjelaskan tentang penjelasan al-yaqinu la yuzalu bisyakin. Yang kedua yaitu turunan dari al-yaqinu la yuzalu bisyakin yang akan dijelaskan oleh Mia Putri Adiani. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menjelaskan mengenai turunan kaidah fikih dari ini. Turunan kaidah fikih dari keyakinan dibagi menjadi empat bagian. Yang pertama al-waham, yaitu mengetahui sesuatu dengan dugaan yang lemah. Yang kedua asyak, yaitu mengetahui sesuatu dengan dugaan yang sama antara dua kemungkinan. Maksudnya apabila terjadi sebuah kebimbangan antara dua hal yang mana seseorang itu tidak dapat memilih dan menguatkan salah satunya. Yang ketiga ajan, yaitu mengetahui sesuatu dengan dugaan yang kuat. Apabila ada seseorang sedikit meragukan sesuatu, apakah sesuatu itu halal atau haram, namun persangkaan yang kuat dalam hatinya berdasarkan dalil yang dia ketahui bahwa hal itu haram, maka persangkaan tersebut atau dugaan kuat itulah yang dinamakan dengan ajan. Yang keempat, al-ilmu, yaitu mengetahui sesuatu sebagaimana kenyataan yang sebenarnya. Dan tingkatan ilmu terbagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ilmu yakin, yaitu mengetahui sesuatu dengan pasti berdasarkannya. Melihatnya langsung sehingga bertanya. Dan yang ketiga akul yakin, yaitu mengetahui dengan pasti setelah merasakannya atau menyentuhnya langsung sehingga semakin bertambah keyakinannya. Misalnya, seorang muslim di dunia yakin tanpa ragu akan adanya surga dan neraka, maka keyakinan tersebut adalah disebut ilmu yakin. Di padang mahsyar kelak, surga dan neraka diperlihatkan kepada seluruh manusia. Saat itu pula keyakinan terhadap surga dan neraka itu disebut dengan ainul yakin. Terus setelah ahlul jannah dimasukkan ke dalam surga dan ahlun nar dimasukkan ke dalam neraka, maka keyakinan akan surga dan neraka menjadi hakul yakin. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Mia Putri.
telah menjelaskan tentang turunan Daidah al-Yaqinu la yuzulu bisahih. Yang selanjutnya yaitu turunan pada penerapan pada bidang ibadah yang akan dijelaskan oleh Nida Maulidah. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih Kak Fuad. Sebentar, Kak. Penerapan pada bidang ibadah apabila seseorang telah yakin bahwa sebuah pakaian terkena najis, akan tetapi dia tidak tahu di bagian mana dari pakaian tersebut yang dia harus mencuci pakaian itu seluruh. Selanjutnya, apabila ada seseorang yang yakin bahwa dia telah berwudu, kemudian dia ragu apakah telah batal wudu. Belum. Selanjutnya, begitu pula sebaliknya, apabila seseorang yakin bahwa wudunya telah batal, apakah dia telah berwudu lagi atau belum, maka wajib baginya untuk berwudu lagi. Barang siapa yang ragu dalam sholatnya, apakah dia telah sholat 3 rakaat atau 4 rakaat misalnya, maka dia harus mengikuti yang yakin, yaitu yang paling sedikit rakaatnya, yang mana dalam permasalahan ini adalah 3 rakaat. Lalu ada begitu pula dalam permasalahan putaran tawaf, apabila dia ragu berapa kali dia telah berputar mengelilingi Ka'bah, apakah 2 kali atau 3 kali, maka dia ragu menganggap bahwa dia baru berputar 2 kali, dan begitu seterusnya. Barang siapa yang telah sah nikahnya, kemudian dia ragu apakah telah mentalak istrinya atau belum, maka pernikahannya tetap sah. Selanjutnya, nah apabila seorang istri ditinggalkan suaminya bepergian atau bekerja jauh gitu ya, dalam jangka waktu yang lama, maka dia tetap dihukumi sebagai istri laki-laki tersebut dan tidak boleh baginya untuk menikah lagi. Karena apa? Karena yang yakin adalah bahwa sang suami pergi dalam keadaan hidup, maka tidak boleh menghukuminya telah meninggal kecuali dengan berita yang meyakinkan. Ini bukannya bagian Edoy, Kak Fuad, maaf. Ya, terus Edonya lagi izin, katanya nggak bisa masuk. Oh, ya udah. Saya lanjut. Jika ada seseorang yang pergi meninggalkan kampung halamannya dalam keadaan sehat, akan tetapi setelah bertahun-tahun tidak kunjung pulang dan tidak diketahui kabarnya, maka dia tetap dihukumi sebagai orang yang hidup. Dasar ini tidak dari si hartanya sampai datang kabar yang meyakinkan tentang hidup atau matinya.
Lalu apabila seseorang yakin bahwa dirinya pernah berhutang, kemudian dia ragu apakah dia telah membayar, wajib baginya untuk membayar hutang tersebut kecuali jika pihak yang menghutangi menyatakan bahwa dia telah membayar hutangnya. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada Nida Maulida yang sudah menjelaskan. Yang selanjutnya masuk pada sesi tanya jawab. Pada teman-teman yang masih bingung atau masih ragu, bisa sesi pertanyaan. Ya, silahkan kepada teman-teman yang mau bertanya atau mau menambahkan atau mau mengkritisi. Ayo, silahkan. Ya, mungkin ada yang mau ditambahkan. Karena saya yakin ini masih banyak yang kurang penjelasannya. Nah, Ya kan, mau nambahin nggak? Ya, ayo teman-teman kita diskusi bareng atau ada 19 orang nih. Ayo, ini nggak ada yang bertanya, nggak ada yang komentar atau gimana. Ini kayaknya udah paham semua nih. Apa mau? ya, silakan. Ya. Saya masih bingung yang pada slide penerapan pada bidang ibadah. Nah, itu bisa dijelasin lagi nggak? Gitu. Soalnya kan biasanya kalau misalnya ragu 3 atau 4 itu ngambilnya yang paling banyak, kalau nggak salah ya, atau gimana? Nah, Mbak penjelasannya ya. Ya, silakan. Fuad, Maksudnya diberikan mana? Bisa diulang? Nih pada itu ya, slide yang penerapan pada bidang ibadah. Yang artinya kan yang nomor berapa yang nomor? itu slide yang keberapa sih penerapan pada bidang ibadah? Penerapan pada bidang ibadah kan dari mulai slide 6, 7, 8, 9. Ya. Oke, silakan tuh. Yang ke-9 tuh, slide yang ke-9. Baik, mungkin teman-teman dari kelompok 2, Nidah atau Mia Putri atau Fani mau menjawab, silakan. Kalau ini menurut saya ya Mbak Anjar, di sini kan barang siapa yang ragu sholatnya, apakah dia telah sholat 3 rakaat atau 4 rakaat, misalnya ini maka dia harus mengikuti yang yakin, yaitu yang paling sedikit rakaatnya, yang mana dalam permasalahan ini adalah 3 rakaat. Jadi kalau yang di sini itu sepertinya menjelaskan bahwasannya sedang melaksanakan sholat yang 4 rakaat, maupun itu duhur, asar, atau isya. Gitu. Jadi misalnya Mbak Anjar dikira Mbak Anjar tuh udah 4 rakaat gitu, tapi nggak yakin bahwasanya tadi tuh udah berapa rakaat gitu. Jadi makanya di situ
diambil 3 rakaat gitu. Karena apa yang diyakini itu baru 3 rakaat gitu, Mbak. Begitu, Mungkin Anjar. Kak Fuad mau nambahin lebih jelas lagi nih Kak Fuad nih. Mungkin dari Bapak juga. Lebih jelasnya sih dari Bapak ya, dari Gampang saya sumber. mantar. Baik, Kalau jagoan mantar di akhir. Iya benar. pahlawan Pak ya. Superhero. Iya, ya. Baik, saya akan menambahkan sedikit sesuai yang sesuai dengan yang saya ketahui. Bila mana kita saat sholat. Nah, di sini kan contohnya 3 atau 4. Itu kan pada sholat yang bangsa 4. Contoh kalau yang lain dalam bangsa yang 2 rakaat atau 3 rakaat. Nah, contohnya Mbak Anjar itu lagi sholat. Terus ragu, ini rakaat kedua atau ketiga. Rakaat pertama, rakaat kedua atau ketiga. Nah, kalau guru saya itu biasanya ambil yang paling sedikit. Entah itu aslinya atau aslinya itu lebih, aslinya itu 3, tetap ambil yang sedikit. Terus kalaupun itu 2 berarti kita benar. Kalau kita yang udah 3, nambah yang paling sedikit. Itu sih kata guru saya. Cuma dalilnya saya belum menemukan. Mungkin Pak Ustadz, Pak Kisanda bisa menambahkan. Oke. Itu dari Fuad dan dari Nida Maulida. Coba kamu share itu Fuad. Apa namanya tugas kamu yang dalam bentuk Word itu. Ada nggak? Ada Pak. Ya, coba di share. Share screen. Bentar, Pak. Teh Nida atau Teh Mia bisa membantu share. Maaf Kak Fuad, punya aku nggak bisa share. Bentar. Saya bisa nggak? Saya jadi apa nih? Jadi C. Oke, saya ini ya. Bentar, saya share nih. Nih, saya share. Ini dia. Oke. Nah, ini. Ini untuk Mbak Anjar, ini jawabannya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Jadi, kalau tadi Fuad dibilangnya kata gurunya, padahal ini dia yang bikin, masih kata gurunya. Iya Pak. Mesti, ini siapa yang bikin Fuad? Itu Microsoft Word-nya materinya yang bikin Nida Pak. Kalau PPT-nya yang bikin saya. Iya berarti kan mestinya Nida bisa jawab ini. Karena tadi nggak fokus ke situ Bapak, maaf. Iya. Idza syakka ahadukum fi salatihi, jika kalian ragu dalam sholat kalian, falam yadri kam sholla, udah berapa sebenarnya dia sholat itu, salasan am arba'an, apakah 3 rakaat atau 4 rakaat, 1 rakaat, 2 rakaat, atau pokoknya bilangannya yang ragu, ya. Falyatrahis-syak, maka buanglah atau abaikan keraguan itu, waliyabni ala mastaiqana,
Ya, lalu kemudian dia melakukan yang dia yakini. Ya, summa yasjudu sajadataini, lalu kemudian dia sujud 2 sujud, artinya sujud sahwi, qabla an yusallim, sebelum salam. Fa in la khamsan, artinya kalau kita memilih 3 rakaat ya, maka nanti jumlah rakaat kita kan sholatnya jadi 5 tuh. Ya kan? Misalkan kita ragu sudah 4 atau 3, lalu kemudian kita milih 3. Berarti kan nanti kita tambahin 1. Ternyata udah 4. Berarti kan kita jadi 5 tuh, jadi 5 rakaat tuh sholatnya. Karena kita milih yang 3 kan. Maka ya kalau kita milih yang 3 dan nanti akhirnya sholat kita menjadi 5 rakaat, ya, maka itu nanti akan menjadi syafa'na lahu sholatahu. Maka yang satu ya, tambahan syafaat nanti. Jadi kayak semacam sodakoh lah. Ya. Wa in kana shalla itmaman, ya. Kalau dia kemudian sholatnya itu memilih yang 4 rakaat dan ternyata memang benar 4 rakaat, ya. Kana targhiman lisyaitan, ya. Maka itu nanti sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk kita memang ingin membuang keraguan kita, menghilangkan waswas syaitan itu, ya, atau membuat setan marah ataupun jengkel. Nah, cuman permasalahannya begini, ini yang yakin sebenarnya 3 apa 4, gitu. Maka kita milihnya yang lebih sedikit, karena itulah yang yakin. Ya, kita milihnya yang sedikit karena itu yang yakin. Sebab kalau kita milih 4, kalau ternyata nanti 3, akhirnya sholat kita jadi kurang dan menjadi tidak sah. Maka kita pilih yang sedikit. Karena yang pasti yang yakin. Maka kalau sholat kita menjadi 5 rakaat, maka akan menjadi 4. Ya. Atau akan menjadi penyempurna. Kalau kita pilih yang 4, kalau memang ternyata benar 4, ya berarti nggak ada masalah. Tapi kurang, masalah sholat kita menjadi tidak sah karena kurang rakaatnya. Oke, oleh karena itu berdasarkan kaidah al-yaqinu yuzalu bisyak, maka kita memilih yakin, maka yang sholat itu antara 4 dan 3, yang lebih sedikit itu yang pasti dan yang yakin. Dan itu berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seperti itu Mbak Anjar. Bisa dipahami ya? Jadi meskipun kita milih yang paling sedikit itu, kalau tetap harus sujud sahwi ya, Ustaz? Pak. Iya, karena memang kita sudah muncul keraguan di situ. Ketika kita sudah muncul keraguan, maka nanti kita disunahkan untuk sujud sahwi. Kemudian dan tinggi, ya, itu nanti disebut sahwi. Alhamdulillah, Pak. Silahkan yang lain, monggo lagi. Mana lagi bertanya? Kalau sedikit memberikan masukan kepada kelompok 2 terkait dengan materi yang tadi disampaikan. Sebentar dulu.
Mana tadi ininya? Oke. Oke, yang ini ya. Oke. Pada slide yang ketiga, turunan kaidah fikih al-yaqinu la yuzalu bisyak. Nah, al-waham, asyak, azan, dan al-ilm ini bukan kaidah. Ini kaidah. Ininya tentang urutan ataupun marotib terkait terkait dengan sangkaan atau keraguan. Maka ada istilah al-waham, ada istilah asyak, ada istilah az-zon, dan ada istilah al-ilm. Jadi ini bukan turunan kaidah. Ya. Fuad, ini bukan turunan kaidah al-yaqinu la yuzalu bisyak. Maka kamu di sini belum mencantumkan nih tentang turunan kaidah-kaidah al-yaqinu la yuzalu bisyak. Kalau turunan kaidah al-yaqinu la yuzalu bisyak itu ada banyak. Di antaranya adalah al-aslu bara'atu dhimmah. Nah, itu adalah turunan kaidahnya tuh, kaidah cabang daripada. Jadi kan gini. Kaidah al-yaqinu la yuzalu bisyak ini kan sebagai pokoknya nih, sebagai dasarnya. Maka akan memiliki kaidah-kaidah turunan kaidah cabang. Ya, itu ada banyak tuh. Kalau nggak salah ada 11. Yang di antara cabang itu adalah al-aslu bara'atu zimmah. Nah, itu salah satu antara kaidah cabangnya. Yang nantinya dari kaidah cabang ini bisa diterapkan pada masalah apa. Lalu kemudian kaidah cabang yang kedua itu misalkan tentang al-aslu al-adam misalkan. Nah, ini nanti kaidah ini diterapkan pada apa contohnya. Jadi sebenarnya kamu ya kelompok 2 di sini belum membahas terkait dengan kaidah cabang ataupun kaidah turunan dari al-yaqinu la yuzalu bisyak. Seperti itu Fuad ya, kelompok 2 nanti mohon untuk diperbaiki. Oke. Iya, Pak. Baik, sekarang saya ingin memberikan sebuah kasus nih, nanti silakan kalian jawab ya. Kasus yang pertama nih, terkait dengan seorang yang mau berpuasa. Dia kemudian makan sahur. Ketika dia makan sahur, lalu kemudian muncul keraguan di dalam dirinya. Ini masih waktu sahur ataukah sudah waktunya subuh, terbit fajar. Kalau imsak itu kan masih boleh sebenarnya ya. Kalau imsak itu masih boleh makan, masih boleh minum, masih boleh sahur. Jadi ketika dia makan sahur, kemudian muncullah keraguan ketika makan sahur ini masih waktunya sahur atau sudah terbit fajar. Pertanyaannya, bagaimana status hukum puasanya? Kemudian ya karena tadi belum dibahas ya masalah kaidah cabangnya, jadi belum ada gambaran ya. Oke, itu saja dulu pertama. Yang pertama itu tadi terkait dengan bagaimana status puasanya. Yang kedua kasusnya adalah ketika 2 orang melakukan transaksi hutang piutang. Si A sebagai piutang dan si B sebagai orang yang berhutang. Hutangnya 1 juta.
Ya, hutangnya 1 juta. Ditetapkanlah adanya hutang piutang antara si A dan si B. Tetapi kemudian ya dalam jangka waktu 1 bulan si A ini sebagai piutang pernah bilang hutang si B ini, ya dia bilang ke si B, udah hutangnya nggak usah dibayar. Artinya apa? Dibebaskan. Oke. Nah, mendengar itu si B akhirnya bebaslah hutangnya. Tetapi kemudian dalam jangka waktu 6 bulan tiba-tiba si A ini nagih. Kamu punya hutang kok belum bayar? Ini sudah 6 bulan. Kamu nggak ada itikat baik. Utang 1 juta sampai 6 bulan kok belum dibayar-bayar. Terjadilah perselisihan. Si B bilang, loh bukannya hutang saya sudah dibebaskan? Kata si A, enggak. Saya nggak pernah ngomong kayak gitu. Ya, terjadi perselisihan antara si A dan si B. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana status hukumnya? Apakah dianggap tetap berhutang ataukah dianggap bebas dari hutang? Jadi itu 2 kasusnya. Silakan. Ada yang mau menjawab? Ayo, ada yang mau menjawab? Silahkan. Saya Pak, Ayo, silahkan Fuad. tadi yang hutang ketika si A hutang pada si B. Nah, si B sudah membebaskan Pak ya. Terus pada waktu berlalu si B nagih lagi. Gimana status hukumnya? Status hukumnya kalau si B punya buktinya, kalau si penghutang punya bukti bahwa si B itu telah mengikrarkan atau melunaskan, maka tetap lunas karena si A punya bukti. Tetapi kalau si A tidak punya bukti, maka jatuhnya tetap hutang. Jadi apa yang yakin bisa hilang karena adanya bukti yang meyakinkan pula. Oke. Yang pertama gimana? Yang pertama? Ada yang mau jawab yang pertama? Al-Farabi. Belum ketemu Pak jawabannya Pak. Belum ketemu. Nyari di mana kamu? Ayo, siapa yang bisa jawab tuh? Pertanyaan nomor 1. Ya, sambil nanti ada yang menjawab pertanyaan nomor 1, saya ingin memberikan penjelasan tentang yang nomor 2. Ya. Tadi apa yang disampaikan oleh Mas Fuad, ya sudah betul bahwa hukumnya apabila terjadi perselisihan seperti itu, maka dikembalikan kepada kaidah al-yaqinu la yuzalu bisyak.
al-yakinu, keyakinan bahwa keduanya memiliki hutang piutang. Ya, antara si A dan si B ini merupakan keyakinan karena memang diketahui dan dipahami oleh kedua belah pihak dan bahkan ada perjanjian hutang piutangnya. Maka itulah yang yakin. Sementara ucapan bahwa hutang itu dibebaskan itu adalah sesuatu yang syak, ya, sesuatu yang meragukan dan dianggap tidak ada, kecuali tadi Mas Fuad sudah sampaikan, kecuali jika ada bukti. Kalau ada bukti berarti keyakinan yang baru, gitu kan? Maka keyakinan akan dapat dihilangkan dengan keyakinan yang lain, gitu. Keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan adanya keraguan, tetapi keyakinan dapat dihilangkan dengan adanya keyakinan yang baru. Keyakinan yang pertama adalah adanya hutang piutang. Lalu kemudian ada keyakinan yang baru, yang ada buktinya. Maka keyakinan yang pertama tadi dianggap gugur dengan adanya keyakinan yang baru itu. Dengan adanya bukti, adanya saksi bahwa si A telah membebaskan hutang piutangnya. Maka status hukumnya adalah apabila tidak ada bukti, si B tadi tetap berkewajiban membayar hutangnya kepada si A. Tetapi apabila terdapat bukti pembebasan hutang piutang dari si A, si B terbebas dari kewajiban membayar hutangnya. Nah, itu tadi merupakan cabang kaidah dari kaidah al-yakinu la yuzalu bisyak. Ya, al-yakinu la yurfa illa biyakini. Ya, apa namanya? Arif udah bangun. Keyakinan tidak bisa diangkat kecuali dengan adanya keyakinan yang lain. Seperti itu, ya. Jadi sudah betul tadi apa yang disampaikan oleh Mas Fuad. Kemudian yang pertama gimana tuh? Sudah ada yang dapat menjawab? Ainul Fadilah, Nurhaya, Ferry, Siti Lailatul Marwiyah, Putri Nur Hasanah, ayo monggo silakan. Pak, tadi kasusnya gimana Pak ya? Makan sahur, kemudian dia ragu, ini masih waktu sahur atau sudah terbit fajar. Maka bagaimana status puasanya? Ayo Fuad, jawab lagi Ad. Iya Pak, bentar Pak. Ini lagi buka-buka. Sebelum. Tadi kasusnya orang yang sahur itu sudah memasuki waktu imsak, waktu terbit atau tidak. Muncul keraguan di dalam dirinya. Jadi begini nih, dia sahur nih, udah selesai sahur, ya. Lalu kemudian dia baru tersadar, wah udah subuh nih, ya. Ini tadi waktu saya sahur itu, apakah masih waktu sahur ataukah sebenarnya sudah terbit fajar, sudah subuh. Jadi muncul keraguan dia kayak begitu.
Lalu bagaimana puasanya? Kalau melihat waktunya, waktu yang berdekatan, dia lebih dekat ke subuhnya atau masih jauh? Semuanya dia ragu, tetapi dia perasaannya itu masih jauh, maka status puasanya masih boleh, masih sah. Tapi bila dia yakinnya itu sudah melewati waktu subuh, maka puasanya itu batal. Mungkin dia masuk kaidah turunan al-aslu fi kullin hadisi taqdiruhu bi aqrabiz zama'i. Asal setiap kejadian dilihat dari waktu yang terdekat. Mungkin itu. Ya. Sebenarnya kaidahnya itu kaidah turunannya adalah al aslu baqa'u makana ala makana. Ya. Pada dasarnya baqa'u itu artinya masih ada, ya. Masih ada pada keadaan dia, ya. Aslinya dia pada saat sahur itu ya memang dia yakinnya berada pada keadaan yang waktu sahur. Ya. Sehingga kemudian ketika muncul keraguan setelah dia sahur, lalu kemudian tadi waktu saya sahur itu masih waktu sahur atau sudah masuk waktu subuh ya, maka al aslu baqa makana ala makan. Jadi ya tetap dianggapnya bahwa dia sahur pada waktu sahur. Ya. Kesimpulannya sama, bahwa puasanya tetap sah karena dia yakin pada saat itu dia sahur pada waktu yang memang masih boleh sahur. Bukan kecuali kalau misalkan ketika dia mengetahui ketika dia ketika dia makan sahur kemudian sudah menunjukkan jam berapa yang memang pada jam itu sebenarnya sudah waktu subuh. Ya. Misalkan begini, dia makan sahur, ngelihat TV dan dia tidak mendengar azan, tetapi jam menunjukkan bahwa waktu itu sebenarnya sudah azan, tapi dia tetap makan sahur. Nah, maka itu batal puasanya karena pada sebenarnya sudah masuk tuh subuh. Tuh. Berbeda dengan yang kasus yang pertama tadi saya sampaikan. Dia makan sahur karena memang dia meyakini bahwa masih waktunya makan sahur. Nah, ada pun muncul setelah apakah dia makan sahur ya pada waktu sahur ataukah dia sudah waktu subuh. Makanya itu menjadi kaidah cabang ataupun kaidah turunan dari al-yaqinu la yuzalu bisyak. Dengan kaidah al-aslu baqo makana ya. Ya pada dasarnya dia tetap berada pada posisinya yang semula, yaitu dia sahur pada waktu sahur. Nah itu teman-teman terkait dengan kaidah al-yaqinu la yuzalu bisyak. Nanti tolong untuk kelompok kedua bisa kan materinya terkait dengan kaidah-kaidah cabang, ya. Karena tadi kaidah-kaidah cabang ini tidak dibahas, ya, maka nanti bisa ketika sudah diperbaiki, nanti bisa untuk di-share ke teman-teman supaya nanti teman-teman ini bisa membaca dan memahami terkait dengan kaidah-kaidah kaidah-kaidah cabang dari kaidah al-yaqinu la yuzalu bisyak, ya. Seperti itu. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada kelompok kedua yang telah mempresentasikan materi terkait dengan kaidah al-yaqinu la yuzalu bisyak. Mudah-mudahan dapat dipahami
Dan apabila nanti memang masih ada yang ingin dipertanyakan, bisa untuk bertanya di grup atau melalui japri kepada saya. Dan mari kita tutup dan akhiri perkuliahan kita pada sore hari ini dengan membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bapak. Sama-sama. Selamat